Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriplo. Kali ini saya ingin membahas terkait kenapa advokat layak untuk dibayar mahal. Mungkin dari kalian yang berasumsi advokat ini mata duitan, komersil, suka peras duit klien, dan lain-lain. Oke lah, kalau misalnya rekan-rekan di sini atau masyarakat yang memiliki ekonomi lebih rendah, di bawah kemampuan rata-rata, silahkan buat surat keterangan tidak mampu, lalu ajukan ke pos bantuan hukum terdekat atau lembaga bantuan hukum yang resmi. Nah, biasanya orang-orang ya yang saya temui berbicara masalah perhitungan terhadap advokat menarifkan biaya yang sangat mahal, yang biaya di luar nalar. Ini kadang mereka ini yang punya aset besar, yang punya tanah berhektar-hektar, yang tinggal di komplek atau di klaster, ya. Jadi saya heran, justru orang-orang yang perhitungan itu ya ada juga yang orang-orang padahal dia mampu gitu. Segitu perhitungannya terhadap advokat. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sekilas ya. Untuk disclaimer buat rekan-rekan yang mungkin merasa lebih berpengalaman atau apa, ya saya juga dengan senang hati untuk berbagi pengalaman dan tinggal disampaikan di kolom komentar nanti. Nah, jadi begini, kenapa advokat ini layak untuk dibayar mahal? Yang pertama, karena pendidikan yang cukup lama dan proses panjang. Pendidikan, biasanya kalau mau jadi advokat syaratnya dia harus S1 ya, strata 1, sarjana hukum, mungkin kisaran 3,5 sampai 4 tahun. Idealnya seperti itu. Apalagi kalau dia sebelumnya di universitas swasta, biayanya mahal per semester. Belum lagi nanti harus ikut pendidikan khusus profesi advokat atau pendidikan profesi advokat, PKPA atau PPA. Setelah itu nanti harus ikut ujian profesi advokat. Ada yang lulus, ada yang enggak lulus dia ngulang lagi, ada yang sampai berkali-kali dia tes. Magang, terus dia baru disumpah. Tapi untuk menjadi advokat yang sah untuk disumpah, ya minimal kalau menurut undang-undang advokat adalah ya berumur paling rendah 25 tahun. Nah, dan magang ya kalau kita berbicara magang, memang advokat ini harus dituntut untuk banyak sekali pengalaman, banyak sekali inovasi. Nah, jadi kita biayanya mahal. Kalau di total ya mungkin bisa ya murah-murahnya puluhan juta ada. Kalau kampus-kampus yang mahal bisa ratusan juta habis karena untuk kuliah ya. Nah, jadi dari situ aja kita sudah ada modal ya, modal untuk menjalani profesi kita. Yang kedua, pasti namanya advokat itu dia nggak kenal namanya waktu. Tapi ini beda-beda ya. Kalau saya pribadi dan rekan-rekan saya, dia nggak kenal namanya weekend harus libur, terus misalnya ada klien nelpon, kita bilang ya nanti aja lah gitu atau gimana, sedangkan klien itu sangat membutuhkan. Ya tinggal kalau misalnya klien pada saat itu butuh, ya tinggal kalau misalnya diterima ya harus siap siaga pada saat itu. Kalau memang tidak siap, ya kalau bisa kita limpahkan pada orang lain. Jangan sampai kita lepas begitu aja, itu menyalahi kode etik. Nah, jadi begitu ya, kita nggak mengenal namanya waktu libur. Bahkan ada juga yang saya mau tidur, nyenyak, ya sambil nonton video misalnya, nonton YouTube, ditelepon, disuruh datang pada saat itu. Ya lumayan lah, gitu. Tapi itulah harus ada profesionalitas dari diri seorang advokat. Nggak kenal waktu, 24 jam, kita harus standby. Bahkan kalau misalnya ada pendampingan-pendampingan yang serius, ya kita harus standby. Merelakan waktu istirahat kita untuk membantu masyarakat. Nah, terus yang ketiga adalah kita sebagai teman curhat. Nah, saya kira memang kita mendengar keluhan masyarakat dari A sampai Z, terus kita harus mau mendengarkan dia, harus simpati. Jangan sampai kita cukup. Tidak perlu diperpanjang. Ya kalau dia nggak cerita, kita nggak akan tahu permasalahan sebenarnya apa, benang merahnya apa. Oleh karena itu, ya kita juga
mendengar semua keluhan dari apa yang kita bela. Itu ya, jadi alasannya kita sebagai teman curhat. Otomatis kan kalau ada orang yang merasa disalahkan atau ada masalah, terus ada yang menemaninya, berpihak ke dia, pasti dia sedikit lebih lega daripada sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi bisa dikatakan yang ketiga adalah teman curhat. Nah, terus kita belajar semua bidang. Ya, mungkin kalau masalah perdata umum, pidana umum, orang-orang juga sudah sering menemukan di mata perkuliahan, rata-rata advokat juga pasti sudah berkompeten di situ. Nah, saya pernah mendapat penanganan ya walaupun memang tidak terlalu intens, ya karena baru tahap penyidikan dan memberikan konsultasi, ada case yang unik, yaitu masalah pidana diakibatkan memelihara hewan yang dilindungi, satwa yang dilindungi. Ya, ini udah masuk dalam ranah hukum perhewanan atau hukum lingkungan. Nah, ini kita kan harus sedikit mendalami ya dari segi sosialnya seperti apa, lingkungan, ruang lingkup daripada hukum lingkungan itu apa. Kalau hewan, mana hewan yang boleh dipelihara, mana yang enggak, kita harus tahu. Nah, ini kan kita kayak harus dituntut untuk lebih tahu. Apalagi kalau spesifik-spesifik yang lain yang jarang sekali orang bisa gitu. Contohnya hukum olahraga, hukum apalagi yang misalnya sangat jarang ya, teknologi ya, IT ya, itu nggak mudah. Ya, kalau sudah berbicara coding lah, udah berbicara apa, kita harus tahu juga, harus paham mekanisme-mekanismenya dan bisa menyimpulkan apakah itu dilarang apa enggak. Ya, jadi memang harus dituntut bisa semua bidang. Tapi dengan catatan, kalau memang tidak berkompeten, dia berhak untuk menolak advokat itu. Tapi kalau misalnya dia bersedia untuk menangani masalah itu, alangkah bersyukurnya kalian mendapat advokat yang berkompeten. Nah, buat rekan-rekan yang mendapat advokat yang terpercaya, maksudnya yang sudah nyaman kalian cerita, kalian sudah seneng untuk didampingi, jangan sampai putus hubungan baik. Jangan sampai kalian mengecewakan ya. Maksudnya ini saya memberikan hal ini kepada klien. Rawatlah mereka karena mencari advokat yang baik, yang sefrekuensi sama kalian, yang mau mendampingi kalian, yang mau mendengar curhat kalian sedalam-dalamnya, itu sangat sulit sekali. Gitu. Nah, secara otomatis kita harus tetap menghargai profesi advokat, jangan sampai kalian perhitungan, karena gini ya, masalah itu nggak ada harganya, nggak ada harganya. Banyak orang yang punya masalah, dia nggak bisa makan tenang, tidur tenang, semua aktivitas yang dijalani penuh dengan was-was. Dengan kata lain, kalau misalnya ada seorang advokat yang mampu mendampingi dia, hanya memberikan konsultasi aja, itu sudah menjadi pereda buat dia. Contohnya, waduh saya bentar lagi kayaknya mau di LP ini sama orang-orang karena diduga pemalsuan. Atau diduga penggelapan dana, diduga penipuan. Padahal ada juga yang memang dia melakukan, atau ada juga yang dia emang merasa nggak melakukan tapi kayak dijebak gitu. Otomatis dengan kita cerita dengan advokat memberikan masukan-masukan, tenang, nanti kalau dipanggil, saya dampingi, saya temani. Seperti itu aja sudah membuat kita nyaman. Membuat kita rileks. Bayangkan kalau kalian menangani masalah kalian dengan sendiri. Nah, gitu ya, jadi masalah itu nggak bisa dibeli. Masalah, maksudnya penyelesaian masalah ini nggak ada harganya, nggak bisa dibeli gitu. Ya, saya kira itu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan profesi advokat, silahkan ya. Jangan sungkan, kita diskusi dan untuk pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.